Lagi enak-enaknya ambil pesanan, pas pemadam pulang, malah nemu mobil mereka dicolong orang. Mereka kejar si pencuri, tapi mobil keburu ngacir kenceng. Polisi langsung turun tangan, dan seorang polwan teriak-teriak dari mobil patroli. Tapi si pencuri cuek bebek, dan malah makin ngebut di jalanan. Pas mau ketangkep, dia malah lihai banget nyetir, bisa lolos dari jalanan sempit. Setelah dicek, ternyata pencuri ini adalah cowok, yang dari dulu pengen banget jadi pemadam kebakaran. Udah ikut ujian 6 kali, tapi selalu peringkat terakhir. Karena frustasi, dia nyamar jadi pemadam pakai alat-alat bekas, dan pantau aksi mereka lewat HP yang dibelinya sendiri. Setiap ada panggilan, dia ikutan datang seolah-olah bagian dari tim. Dan pas kejadian ini, ada gedung yang kebakar. Si pencuri kabur bawa mobil pemadam buat ikut nolong. Sementara tim asli terpaksa naik ambulans dulu buat ke lokasi. Di jalan, mereka hubungin si pencuri lewat HT. Ngobrol baik-baik sambil kasih pengertian. Akhirnya, dia nganterin mobil ke lokasi, tapi langsung kabur karena takut ditangkep. Malah jatuh. Dan akhirnya ketangkep juga. Ada cowok yang nemu palu misterius di gudang pas mau pecahin kacang, tapi bukannya pecah, malah mejanya yang kebelah dua. Dia ganti meja baru, tetap aja kacangnya nggak pecah. Aneh, pas dia iseng pegang palunya, kok ada listrik. Dia coba angkat ke langit, teriak dikit, petir nyambar. Stik yang dia taruh di pemanggang langsung mateng dong. Tiap hari palu itu dia pakai, matiin lampu dilempar, nyetrika baju, tapi bajunya malah kebakar. Dan waktu rumah kebakaran, dia angkat palu lagi, hujan gede langsung turun. Tapi suatu malam palu itu malah nggak nyentrum. Ternyata palunya kehabisan baterai, jadi harus di-charge dulu. Hari berlalu, palunya makin berat, sampai si cowok nyerah dan buang aja di jalan. Tapi pas balik ke rumah, palunya ngikutin, dikunciin pun tetap bisa masuk. Akhirnya dia jual online, tapi belum sempat laku, udah ada yang ketok pintu. Si pemilik asli palunya datang, dan akhirnya palu itu dibawa sama pemiliknya. Baru bangun tidur, kakek ini langsung disambut 100 cewek muda berseragam yang semuanya cakep dan jago masak. Satu barisan berdiri rapi sambil bawa wajan. Mereka masak bareng dengan sistem estafet. Satu wajan cuma buat panggang adonan pancake, terus dilempar ke wajan selanjutnya. Gitu terus sampai ke ujung. Gerakannya kompak, kayak udah dilatih bertahun-tahun. Dari dapur sampai ke lantai atas, semuanya tersusun rapi. Terakhir, pancake-nya mendarat di kamar si kakek pas dia selesai cuci muka. Tapi plot twist-nya, pancake itu bukan buat dimakan, tapi ditaruh di kepala si kakek buat penghangat. Panda ini jatuh sakit, malah dibawa ke rumah sakit manusia. Isinya langsung panik, soalnya nggak ada yang pernah nyelamatin panda sebelumnya. Panda itu kritis. Akhirnya dokter inisiatif cek pakai USG dan ketahuan banyak cairan di sekitar jantungnya. Mau dioperasi juga takut, gak ada stok darah panda di bank darah. Mereka nekat aja, tusuk pakai alat buat sedot cairannya, tapi gagal total. Panda langsung drop, dikejut pakai alat, tetap nggak sadar. Akhirnya kepala rumah sakit manggil dokter jagoan. Awalnya dia nolak karena dia bukan dokter hewan, tapi pas tahu panda itu nyumbang miliaran ke kota dan bantu pasien miskin, hatinya jadi luluh. Dia langsung cek dan nemu benjolan kecil di dada panda. Operasi jalan terus. Sempat jantung panda ngebut, langsung disuntik obat andalan. Tiba-tiba detak jantungnya berhenti total, tapi dokter cepat tanggap pakai alat kejut jantung. Muncul suara di monitor, panda masih hidup. Operasi pun lanjut dan akhirnya sukses. Panda pun pulang ke kebun binatang. Walau matanya jadi makin hitam kayak pakai eyeliner, tapi dia udah sehat. Baru kabur dari penjara, napi ini langsung masuk rumah orang dan hajar si pemilik rumah sampai pingsan. Dia ikat korban rapat banget, terus maksa kasih tahu tempat nyimpen duit. Tapi si korban emang gila harta, mending mati daripada ngaku. Karena nggak berhasil, si napi keluarin alat penyiksa, besi panas merah membara. Dikasih warning, tapi korban tetap nggak mau ngaku. Akhirnya besi itu ditancap ke dadanya. Sakitnya nggak ketahan, si korban akhirnya teriak dan suara itu nyampe ke telinga polisi yang lagi patroli di sekitar. Polisi langsung kepung rumah, teman napi panik dan keluar baca keadaan. Malah langsung ditangkap. Di dalam rumah, napi coba negosiasi sambil sandera korban, tapi polisi udah ngerti rencananya, gak ada yang mau ngalah. Sampai tiba-tiba muncul cewek polisi bawa pacarnya si napi. Napi syok banget, langsung malu sampai pengen ngilang. Dia minta maaf ke pacarnya, janji kalau keluar penjara lagi mau nikahin dia. Habis itu dia turunin senjata dan dia pun ditangkap lagi. Baru mau cari hadiah buat anaknya, seorang ibu malah berakhir di borgol polisi. Awalnya dia udah kesel duluan gara-gara rebutan parkiran. Terus pas masuk supermarket, makin ngamuk karena desak-desakan. Demi dapetin mainan buat anaknya, dia nahan marah.
Tapi pas ketemu staf yang cuek, tambah naik darah. Pas udah susah payah rebutan dan dapat mainan terakhir, langsung direbut cowok lain. Akhirnya ibu ini semprot semua orang pakai semprotan merica. Deket sama dia, siap-siap kena semprot. Pas dihentikan sama Santa Claus, dia malah makin curiga dan tetap ngamuk. Polisi akhirnya datang. Ibu ini pun akhirnya ditangkap. Mainannya tetap aman. Tapi yang bikin ngenes, ternyata mainan yang dia rebut itu udah dipesan orang lewat online. Ya, udah capek-capek marah, semprot orang sampai ditangkap. Ternyata mainannya bukan buat dia dari awal. Pas cowok ini baru aja nyalain udut, tiba-tiba udutnya berubah jadi manusia. Udut itu marah-marah, nyuruh dia minggir, terus nanyain kenapa sih dia suka ngeudut, padahal ngeudut itu cuma ngerusak badan. Udut itu bilang dia terbuat dari nikotin, isinya racun semua, dan kalau terus lanjut ngeudut, siap-siap aja cepat mati. Tapi cowok ini ngotot, katanya kerjaan dia numpuk, kalau nggak ngeudut, dia bisa stres berat. Udut di tangannya juga ikut ngomel, katanya kalau nggak diisep, dia juga ngerasa hidupnya nggak ada gunanya. Mereka berantem, sampai udut manusia ini nginjek udut biasa, terus ngancem. Sampai rumah cowok ini panik, langsung buang semua udut ke tempat sampah. Tapi malamnya pas kerja, dia kumat lagi pengen ngeudut. Dia ngubek-ngubek nemu udut cadangan, mau dinyalain. Dia lihat anak perempuannya ngeliatinnya cemas gitu, ngira dia bakal ngeudut. Ngeliat wajah anaknya, dia jadi kasihan dan ngambil permen aja. Akhirnya dia sadar, mungkin ngemut permen lebih baik buat ngelawan kecanduannya. Udah lama gak keluar rumah, cewek ini cuma rebahan tiap hari nonton film sambil ngemil di sofa. Tapi suatu hari, sebiji meteor jatuh dari langit dan langsung nembus atap rumahnya. Warga sekitar panik, langsung manggil bantuan. Tim penyelamat nyampe dan nemuin dia masih rebahan. Tapi sekarang dengan perut ketembus meteor. Ajaibnya dia masih hidup, nafas stabil, jari-jari masih bisa gerak. Ternyata selimutnya ngehalangin efek ledakan meteor. Jadi cuma nembus tapi gak nyebar energinya. Pas mau diangkat ke rumah sakit, masalah muncul. Badannya udah kayak nempel permanen sama sofa. Kalau dipaksa cabut bisa berdarah parah. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit bareng sofanya sekalian. Salah satu tim penyelamat sempat pengen ambil meteornya buat koleksi, tapi ditolak mentah-mentah. Soalnya benda luar angkasa kayak gitu harus jadi milik negara. Setelah sofanya dipotong, cewek itu pun akhirnya dibawa ke ambulans. Dia ngeluh sial banget, udah mager banget, masih bisa kena meteor juga. Pas lagi main petak umpet, ayah bocil ini bilang ke dia buat ngumpet yang rapi. Si bocil langsung sembunyi di balik tirai. Nggak lama si ayah dapat telepon, terus keluar rumah dan lupa balik. Anaknya nungguin terus, Mira masih dicari. Ayahnya malah santai tidur di sofa. Besoknya rumah udah disewain ke pasangan baru, padahal si anak masih ngumpet. Demi menang, dia nggak keluar sama sekali. Rumah udah direnov, dipakai party, sampai si anak berewokan dan baju udah nggak muat. 20 tahun berlalu, rumah itu jadi tempat gelandangan. Anak itu tetap nunggu sampai rumahnya dihancurin bulldozer dan dia ketemu wartawan di reruntuhan. Dan sekarang dia udah jadi kakek-kakek dan ayahnya tetap nggak balik juga. Aneh banget, cowok ini nemu pisang tapi dalamnya isi kaktus. Jadi awalnya cowok ini kelaparan. Dia lihat ada pisang di piring, langsung diambil. Tapi pas diperhatiin, pisangnya punya duri. Dia penasaran, cabut durinya, buka kulitnya. Ternyata di dalamnya tumbuh kaktus. Karena udah gak tahan lapar, dia nekat gigit. Mulutnya langsung penuh duri sampai berdarah. Tapi tetap dilahap juga, bahkan kulitnya ikut dimakan. Besoknya bagian bawah pisang itu gerak-gerak dan ngeluarin telur. Aneh banget, telurnya dilempar ke mulut tanaman pemakan daging, langsung pecah. Pas pisangnya dibuka, ternyata ada anak bebek di dalamnya. Tapi cowok ini keburu lapar. Bebek yang lucu itu malah dimakan juga. Satu gigitan doang, sampai kulit pisangnya pun gak disisain. Bahkan si monyet yang ngeliat pun sampai kaget. Tapi buat dia, semua itu masih kurang buat ngenyangin. Seorang pria jatuh ke gudang penuh jagung dan langsung tenggelam kayak ketarik lumpur hidup. Temennya panik, langsung telepon bantuan. Gak lama, pemadam datang bawa tangga gede. Mereka bilang ke korban buat jangan gerak biar gak makin tenggelam. Petugas gelar plastik di atas jagung, deketin pelan-pelan, pasangin pelampung di badan si pria. Rencana awal, korban mau ditarik pakai mobil, tapi jagungnya nahan terlalu kencang, takut badannya malah sobek. Akhirnya dipasangin pelindung besi di sekeliling. Lalu jagung di sekitar korban disedot pakai pompa. Belum sempat lega, tiba-tiba tali pengaman salah satu petugas cewek putus. Dia jatuh dan mulai tenggelam juga. Semua langsung diminta minggir, tapi badannya udah setengah ketarik jagung. Temannya coba nyelamatin, tapi tangannya kurang panjang. Akhirnya si temen nekat potong tali pengamannya sendiri dan lompat buat nyelamatin si cewek. Malah dua-duanya kejebak bareng. Keadaan makin gawat. Tim langsung buka dinding gudang dari luar biar jagungnya tumpah keluar. Untungnya tiga-tiganya akhirnya berhasil diselamatin.
Pesawat baru aja lepas landas. Cewek ini udah panik pengen ke toilet. Pintu toilet masih dikunci. Temennya kira cuma pengen pipis. Dia bilang malah pengen yang besar dan udah di ambang batas. Si cowok panik nyuruh dia tarik nafas dan tahan sebisa mungkin. Dia minta si cewek nahan sampai mendarat. Tapi sialnya pesawat kena turbulensi dan perut si cewek makin mules. Udah nangis, merinding, keringet dingin, gak tahan lagi. Dia sobek majalah, taruh di kursi dan siap-siap ngelepas. Belum sempat keluar semua, pramugari datang buru-buru narik dia. Tapi udah telat, bau menyengat langsung menyebar ke seluruh kabin, lengkap sama cipratan kemana-mana. Pas Bubble terbang ke arah wanita ini, pramugari dorong dia ke samping. Tapi pas balik badan, Bubble-nya malah nyamperin dia. Refleks dia tiarap, malah kepentok kursi dan hidungnya jadi berdarah deh. Lagi asik nari romantis, 1 detik kemudian ceweknya tiba-tiba kebentur. Dia diem, gak gerak sama sekali. Cowoknya panik dong, ternyata cuma karena kebentur dikit, ceweknya meninggoy. Belum sempat mikir, bel rumah bunyi. Takut ketahuan, si cowok buru-buru ngumpetin jasad ceweknya di bawah karpet, ditutupin meja, tapi jelas kelihatan. Bel makin kenceng, yang datang ternyata sahabat ceweknya. Karena mayatnya gak gerak, si cowok pura-pura jadi suara ceweknya, tapi malah bikin sahabatnya marah karena dikira dihina. Biar gak ketahuan, dia angkat mayat ceweknya, digerakin kayak boneka. Sampai akhirnya gak sengaja mukul sahabat ceweknya ini. Langsung meninggoy juga dong. Si cowok makin panik, apalagi pas tahu yang datang berikutnya pacar sahabatnya. Dia buru-buru dudukin 2 mayat itu di kursi, pura-pura mereka masih hidup. Pria ini ngeledakin rumah sendiri cuma buat nangkap tikus, tapi bukan tikus biasa. Jadi ceritanya, si pria curiga ada tikus di rumah karena pot bunga terus-terusan tenggelam ke bawah tanah. Tapi dia nggak sadar, setiap dia ngomong soal tikus, istrinya malah kelihatan panik. Dia udah coba segala cara, dari jebakan sampai bom granat, tapi tikusnya nggak pernah ketangkep. Suatu hari dia pulang kerja lebih awal, lihat ada bendera kecil goyang di lantai. Dia kira tikusnya kena jebakan, ternyata kosong juga. Pas lihat CCTV, dia langsung ngeh, kayaknya bukan tikus biasa. Dia juga lihat jendela rumah tetangga kebuka. Besoknya dia pura-pura nggak tahu apa-apa, berangkat kerja kayak biasa. Tapi sebenarnya dia udah siapin jebakan maut. Istrinya yang nggak tahu apa-apa pulang dengan senang, buka lemari dan ya ada ledakan. Si istri langsung nelpon minta tolong. Pemadam kebakaran datang, gali-gali tanah dan nemuin fakta mengejutkan. Ternyata si tetangga selama ini bikin terowongan rahasia ke rumah buat selingkuh sama istrinya pas suaminya kerja. Si pria yang pura-pura mau bom tikus sebenarnya mau ngejebak si tetangga biar mati di bawah tanah, tapi rencananya gagal. Si tetangga selamat dan si pria malah ditangkap polisi karena percobaan pembunuhan. Cowok ini calon agen rahasia yang lagi diuji. Dia nggak mau bocorin siapapun yang nyuruh dia, bahkan pas nyawanya di ujung tanduk. Tapi ternyata jebakan di rel itu cuma bagian dari ujian, dan dia selamat karena ada lubang rahasia. Sayangnya temennya nggak sekuat dia, baru lihat kereta langsung bocorin semua rahasia, sampai warna dalamannya pun dibongkar. Akhirnya dia dipecat. Ujian terakhir lebih luar biasa. Cowok ini disuruh tembak doginya sendiri. Dia nggak tega, soalnya si dogi ini udah kayak keluarganya. Temennya beda cerita, dia tembak doginya tanpa ragu dan dia lulus. Si cowok malah dipecat dan kabur bawa mobil di tempat sekolah agen rahasianya. Tapi mobilnya punya sistem autopilot, dibawa ke rumah gurunya. Di sana baru dikasih tahu kalau senjata yang dikasih buat nembak doginya itu ternyata kosong, karena agen sejati nggak boleh ninggalin teman. Si cowok dikasih 1 misi terakhir, bunuh si jahat yang namanya literally si jahat. Berbekal semua ilmu dari sekolah, dia akhirnya berhasil nuntasin misi dan jadi agen resmi.